Hai halo Sagittarius, ini adalah video prediksi ya buat kamu untuk hal-hal yang mungkin saja terjadi di tahun 2021. Jadi saya akan mengambil 5 buah kartu yang masing-masing dari kartunya ini mewakili hal-hal tersebut ya yang mungkin terjadi buat kamu di sepanjang tahun 2021. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Oke, saya akan ambil 5 buah kartu nih buat kamu. Wow. So, okay. It's okay. Oke, mungkin dari hal yang baik ya. Ini kayaknya semuanya baik deh. Dari sini dulu nih. Oke, jadi buat kamu nih Sagittarius di 2021 nih bakal ada kehidupan yang baru ya. Kehidupan baru ini yang betul-betul berbeda dari kehidupan kamu sebelumnya. Mungkin kamu punya satu masa di mana itu merubah sifat ya. Jadi merubah sifat kamu sehingga kamu betul-betul di 2021 itu bertransformasi menjadi pribadi yang benar-benar baru, yang berubahnya itu ke arah yang positif. Jadi mungkin kamu dulu nggak terlalu mikirin masa depan atau cuek sama kehidupan, tapi sekarang nih udah mulai terbuka, perlahan terbuka, kamu udah kayak dapat bayangan kamu harus ngapain dan yang lain-lain. Jadi di sini sebetulnya udah bagus banget ya. Ini bisa juga diartiin kalau kamu yang punya pasangan gitu ya, pengen punya anak, itu udah kelihatan di 2021 bakal adanya anggota keluarga baru. Tapi kalau kamu yang betul masih single, ya ini tadi yang saya artikan sebagai suatu kehidupan, fase kehidupan yang baru, yang mungkin adanya perubahan ke arah yang jauh lebih positif. Oke, dan di sini juga nih buat kamu yang single, ini buat kamu yang single nih kayaknya bakal ada siklus pertemanan yang mengarah ke percintaan. Jadi diawali dengan pertemanan, ujung-ujungnya nanti akan ada sedikit ketertarikan ya antara kamu dan dia. Itu kalau yang single. Kalau yang berpasangan di sini kelihatan bahwa akan ada mulai perbaikan rasa ya. Jadi kalau dari sebelumnya terkesan lebih cuek atau gimana, nah di 2021 ini mulai ada acceptance. Jadi kayak saling menerima satu sama lain, saling menghargai, dan ya kedekatan itu akan semakin terasa, akan ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Dan di sini buat yang menantikan sesuatu ya, baik itu keinginan atau hal-hal yang emang udah dinantikan sejak lama untuk terjadi, ini akan terbuka peluang-peluang baru ya, akan hal itu tuh bisa terjadi buat kamu. So, akan ada banyak banget peluang yang mungkin menuntun kamu untuk mengarah ke hal-hal yang mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tetapi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mengambil peluang itu. Jangan sampai kamu melepaskan peluang. Semua peluang yang kamu lepaskan, kamu hanya menunggu itu gak akan bisa terwujud. Jadi adanya banyak peluang, yang harus kamu lakukan adalah memilih peluang yang terbaik menurut kamu. Percaya aja sama insting kamu dan lakukan peluang itu sebaik mungkin. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah terus berusaha, dan ketika kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan peluang mana yang harus kamu pilih, it's okay, percaya pada insting kamu. Salah satunya kamu memilih yang manapun itu adalah hal yang terbaik asalkan kamu melakukannya dengan sebaik mungkin. Oke. Nah, di sini juga ada
Keseimbangan ya, keseimbangan sifat, keseimbangan perasaan, emosional, itu seimbang banget nih. Berarti nih di 2020 jangan sedih ketika kamu ada perasaan kurang mengenakan, karena imbas dari hal-hal yang kurang mengenakan itu adalah rasa bahagia. Jadi sebaliknya ya, ketika kamu menghadapi suatu hal yang menyenangkan, cukup membuat kamu bahagia, jangan terlalu fokus untuk berlarut-larut dalam hal itu, karena mungkin saja setelah itu akan ada kesedihan yang terjadi. Jadi di sini cukup balance antara kesedihan dan juga rasa bahagia. Jadi kamu harus bisa mengontrol ya apa yang kamu rasakan. Jangan sampai itu sedih yang terlalu berlebihan, dan jangan sampai juga rasa bahagia yang terlalu berlebihan. Oke. Nah, di sini yang sedikit membuat saran ya buat kamu. Di sini kamu harus lebih terbuka pada diri sendiri. Kamu harus lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kita berbohong pada orang lain tuh mungkin nggak tahu ya. Tapi ketika kita berbohong sama diri sendiri, kita tahu. Kita tahu, dan ya rasa seperti membohongi orang lain. Gimana sih caranya kalau rasanya gitu ya, gimana rasanya ketika kita berbohong ke orang lain itu tahu bahwa kita berbohong, pasti dia nggak suka. Nah, ini kita berbohong sama diri sendiri itu tahu kita berbohong, dan ujung-ujungnya kita tuh nggak bisa mencintai diri sendiri, self love-nya itu nggak ada. Jadi kamu disuruh lebih jujur pada diri sendiri, jujur dengan apa yang kamu mau, sehingga rasa cinta kepada diri sendiri itu akan lebih terwujud. Jadi ketika kamu merasa kamu kurang pede, ketika kamu merasa tidak sepenuhnya menyukai diri sendiri, it's okay. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mencintai diri sendiri, mulai dari mensyukuri hal-hal yang kamu punya dan sebetulnya orang lain gak punya. Jadi kamu jangan terfokus pada hal-hal yang orang punya kamu nggak punya, tapi fokuslah pada hal sebaliknya yang kamu punyai dan orang lain tidak punya, sehingga kamu lebih jauh lebih bisa mencintai diri sendiri. Oke, itu saja buat kamu Sagittarius. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin curhat, silahkan kirimkan curhatan kalian melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya.